Dan kepada para jemaah, kita tempati shaf yang terdepan. Kemudian demi kekhusyukan daripada pelaksanaan sholat Idul Adha, bagi Bapak Ibu para jemaah yang membawa alat komunikasi handphone, kita matikan atau disilentkan sehingga tidak ada panggilan yang masuk yang berbunyi sehingga pelaksanaan acara ataupun sholat kita terganggu. Kemudian kami ingatkan selesai sholat nanti panitia akan bergerak untuk mengedarkan kotak amal, dan mari kita sisihkan sebagian daripada harta kita untuk berinfak, bersedekah, dan mudah-mudahan nanti kita akan salurkan kepada kegiatan amal ibadah kita. Kemudian pelaksanaan acara kita ini mudah-mudahan berjalan dengan tertib, suara bagi anak-anak kami, dan kemudian nantinya selesai salat, selesai berkhutbah nanti, mudah-mudahan kita dapat menjaga kebersihan dan sampah-sampah tidak ditinggalkan di lapangan kita ataupun ditempatkan di tempat yang sesuai. Terima kasih. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan salat Idul Adha. Lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر
قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Cek. Rahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sanaka huwal abtar. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini Allah izinkan kita untuk berkumpul di lapangan ini, menunjukkan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita masih akan Islam, turun ke lapangan, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah buktinya kaum muslimin, memperlihatkan kepada dunia bahwasanya umat Islam betul-betul disyariatkan, memperlihatkan betul-betul agama itu adalah agama yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, tidak akan diterima agamanya. Untuk itu kaum muslimin, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan sehat, Allah limpahkan kesempatan kepada kita. Alhamdulillah kaum muslimin, pagi yang cerah ini Allah izinkan kita untuk berkumpul, memperlihatkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat yang lebih besar lagi. Tetapi sebaliknya, kata Allah, jika kamu mengkufur nikmatku, kata Allah, tunggulah azabku akan kuberikan kepadamu. Kita lihat hari ini kaum muslimin, betapa banyaknya orang tidak mensyukuri nikmat. Tetapi di tempat kita hari ini kaum muslimin, 5 jor yang berkumpul hari ini, alhamdulillah menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita, kehadiran kita hari ini, Allah catat sebagai amal ibadah. Dikumpulkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita berselawat kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Setiap tingkah laku, setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW patut kita teladan dan kita contoh. Oleh karena itu kaum muslimin, kalau kita sayang,
kalau kita begitu sayang kepada baginda Rasulullah SAW, kalau begitu kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, buktikan kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tandanya kita pun bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Apa disampaikan oleh Rasulullah SAW? Sekikir umatku, kata Nabi, ketika aku disebut, ketika aku dibaca, tetapi tidak mau menyebutku, kata Rasulullah SAW. Inilah orang yang pelit, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu kaum muslimin, syafaat kita, syafaat akan diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentu bagi kita banyak berselawat kepadanya. Tetapi sebaliknya kaum muslimin, orang tidak mau berselawat kepada Rasulullah SAW, setiap kita akan dikumpulkan, setiap kita akan ditimbang pahala kita. Di sana kita butuh syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi ini kaum muslimin, hati tidak bosan-bosannya mensiapkan, mengingatkan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini kaum muslimin, dengan berbakat takwa ini, dengan berbekal takwa ini, kita akan dikumpulkan, kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa itu disediakan surga, surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, teruslah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tema khutbah kita hari ini adalah kaum muslimin, yaitunya mengambil pelajaran dan dari ibadah haji dan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada 3 amalan yang dicintai Allah di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, amalan itu yang dicintai Allah SWT kaum muslimin. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Di dalam surah Al-Imran ayat 107 Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu adalah bagi orang-orang yang sanggup, bagi orang-orang yang punya kemampuan. Wajib haji itu kaum muslimin hanya 1 kali. Bagi kita yang melaksanakan haji, bagi orang-orang atau saudara kita, sanak famili kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, mari kita doakan mendapatkan haji yang mabrur. Bagi kita yang belum berangkat naik haji kaum muslimin, maka bersegeralah kita mendaftar. Karena apa? Karena haji itu adalah wajib bagi kita sudah memiliki kemampuan. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan kita kumpulkan harta uang kita sebanyak-banyaknya. Kita sudah wajib haji, sudah ada ketentuan kemampuan kita, tetapi kita tidak mau mendaftar. Oleh karena itu kaum muslimin, niatkanlah dari sekarang, mendaftarlah, kita memenuhi rukun Islam yang kelima ini kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang yang terima hajinya kaum muslimin, mendapatkan haji yang mabrur itu adalah akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, luar biasa sekali pahala yang kita dapatkan kaum muslimin Bapak Ibu. Sampai 1000 kali dan bahkan sampai 100.000 kali kita mendapatkan pahala dibandingkan kita sholat di masjid yang lain. Oleh karena itu kaum muslimin, itu makanya orang berbondong-bondong kaum muslimin, itu makanya orang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji, yaitunya ke Baitullah. Untuk itu kaum muslimin,
kita tingkatkan bagi saudara kita punya kemampuan. Mari kita laksanakan ibadah haji. Mari kita mendaftarkan haji diri kita. Insya Allah kita sudah memenuhi kewajiban kita, yaitu rukun Islam yang kelima. Yang kedua kata Rasulullah SAW, bagi kita yang berada di tanah air kaum muslimin, apa yang kita lakukan? Yang pertama, yang dianjurkan kepada kita itunya melaksanakan puasa tarawih. Kapan kita melaksanakan puasa tarawih? Itunya 8 Zulhijjah kemarin. Yang kedua, kita disunahkan itunya melaksanakan puasa Arafah, yaitunya di 9 Zulhijjah kemarin. Apa yang kita dapatkan kaum muslimin jika kita melaksanakan puasa Arafah, melaksanakan puasa tarawih? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Puasa tarawih adalah akan mengampunkan dosa setahun yang lalu. Kemudian, sedangkan puasa Arafah itu kata Rasul mengampuni dosa-dosa kita yang 2 tahun. Itulah pahala yang kita dapatkan. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin sidang jamaah yang Allah muliakan. Oleh karena itu kaum muslimin, teruslah kita bersemangat beribadah kepada Allah Taala. Apapun yang kita lakukan, tetapi dengan satu niat, yaitu dari hati kita kaum muslimin. Kita kumpulkan infak hari ini. Kita berikan makanan, kita berikan minuman, tetapi kita tidak ikhlas dari hati kita. Kita bersedekah 100.000, kita bersedekah 10.000, bahkan 20.000, bahkan 1 juta kita sedekah, tetapi tidak ada ikhlas, tidak ada arti di sisi Allah SWT. Oleh karena itu kaum muslimin, sekecil apapun yang kita lakukan ibadah, kedatangan kita hari ini, berkumpul kita hari ini, kalau kita tidak ikhlas, tidak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita sama-sama melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Yang ketiga kaum muslimin, amal yang dicintai Allah di bulan Zulhijjah ini, yaitunya penyembelihan hewan kurban. Kaum muslimin sidang jemaah yang Allah muliakan, penyembelihan hewan kurban tentu dengan niat juga, tentu dengan niat ikhlas juga. Apa yang disampaikan, daging darah itu tidak akan pernah sampai kepada Allah SWT, melainkan ketakwaan kita kaum muslimin, melainkan ketakwaan kita, sungguh-sungguh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan wajib jika kita berkorban, hukumnya wajib kita berkorban, yang disampaikan mazhab Hanafi, dasarnya adalah man wajada sa'atan falam yudahi wala yuqribanna musallana. Barang siapa yang memiliki sanggupan, kata Rasulullah SAW, memiliki kemampuan, wala yudahi, maka dia tidak mau berkorban. Apa hukumnya Bapak Ibu? Maka jangan dekat-dekati tempat sholat kami, kata Rasul. Kita memiliki kemampuan untuk berkorban, kita tidak mau berkorban, jangan kita dekat-dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita terus bersyukur kepada Allah SWT, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, berupa sehat, anak kita sehat, keluarga kita sehat, tempat kita kerja kita luar biasa bagusnya, pendidikan kita luar biasa tingginya. Dengannya kita berkorban, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan kurbannya kaum muslimin, yaitu yang dilakukannya tentu dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak akan bisa dia melaksanakan menyembelih anaknya sendiri, anak sayangnya yang menyembelih. 99 tahun umur Nabi Ibrahim. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah anak yang soleh. Anak yang soleh bisa melanjutkan estafet kenabian kami ya Allah. Itulah doa Nabi Ibrahim kaum muslimin. Tetapi kalau kita lihat pengorbanan Nabi Ibrahim itu kaum muslimin, Nabi Ibrahim itu sebelum mendapatkan anak itu luar biasa pengorbanannya kaum muslimin. Dia mengorbankan 100 onta. Dia mengorbankan 300 sapi. Dia mengorbankan 1000 kambing atau domba. Kalau kita uangkan hari ini kaum muslimin sebanyak 5 miliar. Seperti itulah kepengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Dan bahkan orang di sekitarnya Nabi Ibrahim tercengang dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan para malaikat tercengang dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini baru kecil, kata Nabi Ibrahim. Kalau seandainya aku memiliki anak, aku mendapatkan anak, kalau Allah menyuruhku untuk mengorbankan, akan aku korbankan anakku, kata Nabi Ibrahim. Tetapi Allah buktikan kaum muslimin, kabasarna biulamin halim. Allah memberikan kabar gembira, Ibrahim akan mendapatkan anak. Kaum muslimin, sidang jamaah yang Allah muliakan. Disinilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya Nabi Ibrahim itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperlihatkan, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang akan menentukan semuanya. Oleh karena itu kaum muslimin, setiap kita ingin mendapatkan, ingin mengorbankan sesuatu yang kita miliki, tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang Allah muliakan. Dalam kisah ini kaum muslimin dapat kita ambil kesimpulan kaum muslimin bahwasanya setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita ambil pelajaran tentang pelaksanaan ibadah haji ini, pelaksanaan kurban ini kaum muslimin, karena Allah buktikan Ibrahim begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah kita sampaikan di waktu 8 Zulhijjah di hari Arafah timbullah mimpi. Di malam Arafah mimpilah Nabi Ibrahim. Apa mimpinya kaum muslimin? Wahai Ibrahim, kamu sudah bernazar Ibrahim, sembelilah anakmu Ibrahim. Karena kamu telah bernazar akan menyembelih anakmu Ibrahim. Pagi harinya Nabi Ibrahim akan merasakan apakah mimpi ini dari syaitan. Nabi Ibrahim ragu, maka disinilah dinamakan hari berpikir-pikir. Pada 9 Zulhijjah juga mimpi lagi. Wahai Nabi Ibrahim, penuhkanlah nazarmu bahwasanya engkau akan menyembelih anakmu. Tetapi Ibrahim sudah yakin ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma balagha ma'ahu sa'mi, ketika anak sudah berumur remaja 17 tahun kaum muslimin, di sana Allah menguji lagi. Wahai Nabi Ibrahim, kapan kamu sembelih anak? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya bunayya inni ara fil manam. Di sana Nabi Ibrahim terus terang kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam, aku bermimpi anakku, anni asbahuka fanzur mazatara, bahwasanya aku menyembelihmu anakku. Bagaimana pendapatmu anak? Apa jawab Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku,
Laksanakanlah perintah apa yang diperintahkan Allah kepadaku. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Laksanakanlah ya Allah. Semoga ayah mendapatkan orang-orang yang sabar. Begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dialog itu ke muslimin, di sana masuklah setan, mengganggu, menggagalkan niat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Apa kata setan? Wahai Nabi Ibrahim, kamu akan menyembelih anakmu. Ini adalah akal-akal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kamu Nabi Ibrahim, jangan kamu lakukan ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kugentar, tidak akan aku ragu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim tetap melaksanakannya kaum muslimin. Kemudian syaitan juga menggoda Siti Hajar, ibunya Nabi Ibrahim, yaitunya, wahai Siti Hajar, apakah kamu tidak tahu Nabi Ibrahim akan menyembelih anakmu? Apa jawab setan kaum muslimin? Apa yang dijawab oleh Siti Hajar? Siti Hajar mengatakan, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang Allah muliakan. Jadi kaum muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ambil pelajaran tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji yang kita petik dan ibadah kurban dalam pertemuan kita kali ini kaum muslimin. Yang pertama kaum muslimin, dapat kita ambil pelajaran dari pelaksanaan haji dan kurban hari ini adalah bagaimana kedudukan seorang suami terhadap istrinya. Begitu agungnya Nabi Ibrahim, begitu adanya Nabi Ibrahim, sebelum dia menikahi Siti Hajar, dia berdialog dulu dengan Siti Sarah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Wahai Siti Sarah, 99 tahun umurku, belum mendapatkan anak. Bagaimana pendapatmu Siti Sarah? Kata Nabi Ibrahim. Apa jawab Siti Sarah? Karena tidak ada yang akan melanjutkan kenabian kita. Marilah kita sarankan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah lagi. Wahai Nabi Ibrahim, kamu menikah lagi. Siapa yang kita nikahkan? Yaitunya Siti Hajar. Itu adalah saran dari Siti Hajar. Begitulah kedudukan seorang suami. Dia berdialog dengan istrinya. Dia berbicara dengan istrinya, dan juga dia berbicara kepada anaknya kaum muslimin. Jadilah kita sebagai seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya kaum muslimin. Yang kedua adalah hikmah yang dapat kita ambil dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim ini adalah kita tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Sudah jelas Allah sampaikan, sudah jelas Rasul sampaikan, ketika anak berbuat dosa, ketika anak berbuat maksiat, kalau tidak tahu orang tuanya, akan dimasukkan ke dalam surga, akan ditarik ke dalam surga bagi anak-anak tidak melaksanakan perintah Allah SWT. Jangan kita lihat anak-anak kita hari ini kaum muslimin, banyak sekali anak kita melaksanakan perintah yang dilarang Allah SWT. Banyak sekali anak-anak kita yang melanggar perintah Allah SWT. Kalau kita sampaikan hari ini kaum muslimin, kita tinggal di kota Payakumbuh, kita lihat banyak pemuda dan pemudi itu duduknya di kafe, duduknya di tempat minuman kaum muslimin. Dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat kita ini jauh dari itu kaum muslimin. Mari kita lihat pemuda kita, marilah kita lihat anak kita. Jangan kita takut nanti kita akan ditarik oleh malaikat, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bagi kita tidak memperlihatkan anak kita. Oleh karena itu kaum muslimin, belajarlah kita kepada Nabi Ibrahim yang menuntun anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, pelajaran yang kita ambil dalam pengorbanan Ibrahim dan Ismail ini adalah tanggung jawab seorang istri kepada suaminya. Kita mentang-mentang istri bekerja, mentang-mentang istri banyak tinggi pangkatnya, kaya raya, tetapi dia meninggalkan istrinya, tetapi dia meninggalkan suaminya. Ini kata Rasulullah SAW,
sekaya-kaya pun kita, setinggi-tinggi pun pangkat kita, marilah kita perlihatkan suami kita. Jangan kita tinggalkan dan bahkan kita meremehkannya. Oleh karena itu kaum muslimin, belajarlah kita kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah ini adalah kaum muslimin, yaitunya peran seorang pemuda, peran seorang laki-laki, peran seorang perempuan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini kaum muslimin, begitu siarnya tempat kita ini. Dari kemarin, dari maghrib kemarin, setiap isya dia memperlihatkan begitu agungnya, memperlihatkan kepada kita semua, dia mensiarkan Islam. Seperti itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita harus bertanggung jawab, kita harus berdakwah kepada Allah SWT. Kita akan mengembangkan Islam. Kalau kita lihat secara kaum muslimin, ketika Rasulullah SAW itu memperjuangkan Islam, mendakwakan Islam luar biasa sekali, berdarah-darah kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW berdoa, betul-betul dia mengharapkan dari Allah SWT, betul-betul dia mengajak kepada Allah SWT kaum muslimin. Oleh karena itu, kapanpun dan manapun, mari kita berdakwah kepada Allah SWT. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dalam pengorbanan Ibrahim ini adalah kaum muslimin, pemimpin terhadap yang dipimpinnya, pemimpin terhadap rakyatnya, seorang wali nagari terhadap rakyatnya, seorang wali kota, seorang bupati, seorang presiden mungkin barangkali memperlihatkan kepada rakyatnya, marilah kita berpemimpin yang adil. Bagi pemimpin yang adil akan diberikan rahmat Allah SWT. Bagi pemimpin yang adil akan dikurahkan rahmat turun dari langit, rahmat kepada kita. Bagi pemimpin-pemimpin kita yang adil, bagi masyarakat yang patuh, bagi masyarakat yang beriman, akan dilimpahkan rahmat Allah SWT, akan diberikan rezeki tanpa diduga kaum muslimin. Tetapi sebaliknya, jika kita berbuat dosa, bermaksiat, melaksanakan melanggar perintah Allah SWT, tunggulah azab Allah akan diberikan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dalam pertemuan kita hari ini adalah, yaitu setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah lama hidup di dunia kaum muslimin. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin zakatul maut. Setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nyawa bersabar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapkanlah bekal sebanyak-banyaknya kaum muslimin. Kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki kekayaan, marilah kita wakafkan, marilah kita sedekahkan, marilah kita infakkan, karena sedekah, infak itu akan berbicara nanti kaum muslimin. Tetapi dengan bangganya kita mengumpulkan harta kita, akan tidak ada arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita introspeksi diri kita, marilah kita jadikan harta kita itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang muliakan, itulah yang dapat kita sampaikan pertemuan kita hari ini, dan dapat kita jalani dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita berkorban seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sanaka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, telah kuberikan nikmat yang banyak. Oleh karena itu, maka laksanakanlah sholat dan berkorbanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mata kepada kita. Allah berikan mulut kepada kita. Allah berikan pikiran kepada kita. Allah berikan harta kepada kita. Maka laksanakanlah sholat dan berkorbanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesal nanti Bapak Ibu ketika kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keturunkan jahil kita. Jangan kita keturunkan dengan ego kita kaum muslimin. Marilah jaga kekompakan di tengah kita masyarakat kaum muslimin. Marilah kita sejalan kaum muslimin. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita mempertukarkan ego kita, kita memandang jabatan kita memperlihatkan kekayaan kita sombong kepada orang lain. Kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diharap harta kita, kekayaan kita, pangkat kita, marilah kita seain dan sejalan memperkembangkan Islam kita ini kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita melaksanakan sholat. Karena sholat dengan itu adalah akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita melaksanakan sholat. Ketika kita menganjurkan sholat kepada saudara-saudara kita, ketika kita menyampaikan sholat itu adalah wajib, jangan kita tinggalkan kaum muslimin. Karena yang pertama tanya itu adalah sholat kita. Jika kita sholat kita baik kaum muslimin, maka pertanyaan yang baik akan mulus. Tetapi sebaliknya, jika ibadah sholat kita tidak kekaruan, tidak pernah kita laksanakan, bahkan kita lalai dengan sholat kita, maka tunggulah pertanyaan-pertanyaan lain akan bermasalah kaum muslimin. Oleh karena itu, laksanakanlah sholat dimanapun kita berada. Mari kita laksanakan sholat. Saudara-saudara kita dalam kondisi dirawat di rumah sakit, wajib kita laksanakan sholat. Dan bahkan setiap hari kita sampaikan, orang-orang dirawat di rumah sakit, kita anjurkan tetap melaksanakan ibadah sholat. Tidak bisa duduk boleh, tidak bisa dia duduk, boleh dia tidur, dan boleh dia berbaring. Tetapi kewajiban sholat itu tetap kita laksanakan. Jika kita sakit di rumah kaum muslimin, juga kita wajib melaksanakan ibadah sholat untuk kaum muslimin. Selanjutnya mari kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syarrina kabirina wa zakarina sarra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pada pagi hari ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah, kami berniat ya Allah, kami melihat ya Allah bahwasanya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Untuk itu ya Allah, terimalah korban kami ya Allah, terimalah korban kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, hapuskanlah kesalahan kami ya Allah, hapuskanlah dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami sengaja ya Allah, dosa orang-orang tua kami ya Allah, dosa anak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, di hari baik, bulan baik ini ya Allah, di hari ini ya Allah, kami buktikan, kami bermunajat kepadamu ya Allah, bahwasanya ampunkanlah kesalahan kami itu ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika orang tua kami telah mendidik kami ya Allah, kami akan mengirimkan doa kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyahu wa akrim nuzullahu wa ajral jannata maqtulahu. Allahumma ighfir laha warhamha
wa'afiyatan halakan nuzulah, wajalil jannata maksula. Oleh karena itu ya, sampaikanlah doa kami ya Allah, ampunkanlah kesalahannya ya Allah, lapangkanlah kuburnya Allah, terangkanlah kuburnya ya Allah, pertemukanlah kami di surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah kekompakan kami ya Allah, jagalah persatuan kami ya Allah, seayun ya Allah, sejalan ya Allah untuk memberikan dakwah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apapun kami lakukan ya Allah, apapun yang kami lakukan ibadah ya Allah, agar kami ikhlas ya Allah, jauhkanlah sifat iri ya Allah, jauhkanlah sifat dengki ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah ibadah kami ini ya Allah, terimalah sholat kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah korban kami ya Allah, jadikanlah korban kami ini ya Allah sebagai kendaraan nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami inilah orang yang lemah ya Allah, kami inilah orang yang kecil ya Allah, kami ini adalah orang yang jauh darimu ya Allah. Untuk itu dekatkanlah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, setiap kami yang berdosa ya Allah, setiap kita ini bersalah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah semua salah dan dosa itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekompakan ya Allah kepada para pemimpin kami ya Allah. Berikanlah seayun dan selangkah ya Allah, memberikan dakwah kepada kami ya Allah. Kami membuktikan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tanah lapangan ya Allah, agar Islam itu betul-betul berkembang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.